Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, JK, menyerukan kepada Menteri Dalam Negeri, Mendagri, Tito Karnavian untuk segera mengembalikan 4 pulau di wilayah Aceh yang telah dialihkan ke administrasi Sumatera Utara, Sumut. Pernyataan ini muncul menyusul keputusan kontroversial Kemendagri melalui Kemendagri nomor 300/222138 tahun 2025, yang menetapkan Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Sumut JK menilai keputusan tersebut cacat formil karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 dan MOU Helsinki 2005, yang mengakui kepemilikan historis pulau-pulau tersebut oleh Aceh. Latar belakang sengketa. Konflik ini berakar pada verifikasi Tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi pada 2008, yang memicu ketidaksesuaian data antara Aceh dan Sumut. Kemendagri mencatat bahwa 4 pulau tersebut masuk dalam 213 pulau yang dikelola Sumut. Sementara Aceh mengklaimnya sebagai bagian dari 260 pulau di wilayahnya berdasarkan kesepakatan 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut, yang disaksikan Mendagri kala itu. Keputusan final Kemendagri pada 25 April 2025 memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Aceh dan tokoh nasional seperti JK, yang memiliki peran kunci dalam perdamaian Aceh pasca konflik. JK, yang juga negosiator utama MOU Helsinki, menegaskan bahwa batas wilayah Aceh merujuk pada kondisi per 1 Juli 1956, sebagaimana diatur dalam UU era Soekarno. Itu tentu tidak bisa dibatalkan atau dipindahkan dengan Kepmen, karena undang-undang lebih tinggi daripada Kepmen, ujar JK dalam wawancara di kediamannya, Jumat, 13 Juni 2025. Ia menambahkan bahwa perjanjian damai dengan Gerakan Aceh Merdeka, GAM, tidak boleh diabaikan, mengingat keputusan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah terhadap otonomi Aceh. Kritik terhadap keputusan Mendagri. JK tidak sendirian dalam menentang keputusan Mendagri. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman Haji Uma, menyebut langkah tersebut merusak marwah Aceh dan hubungan antar provinsi. Ia meminta Tito Karnavian menghormati kesepakatan 1992 sebagai dasar hukum yang sah. Sementara itu, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dekgam menilai keputusan ini berpotensi memicu keributan, mengingat masyarakat di 4 pulau tersebut sejak dulu menggunakan KTP Aceh dan memiliki bukti otentik kepemilikan, termasuk infrastruktur dan dokumen historis. Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, membela keputusan tersebut dengan alasan verifikasi lapangan dan data Badan Informasi Geospasial, BIG. Namun, kritik muncul karena proses verifikasi dianggap tidak melibatkan konsultasi memadai dengan Pemprov Aceh. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Mualem, menegaskan bahwa ke-4 pulau merupakan hak Aceh sejak dulu, didukung oleh peta kesepakatan 1992 yang menunjukkan garis batas laut jelas. Usulan kolaborasi dan reaksi publik. Gubernur Sumut Bobi Nasution mencoba meredam ketegangan dengan mengusulkan pengelolaan bersama potensi sumber daya alam dan pariwisata di ke-4 pulau. Dalam pertemuan dengan Mualem pada 4 Juni 2025, Bobi menyatakan keterbukaan untuk berdiskusi, namun menyerahkan keputusan akhir kepada pemerintah pusat. Usulan ini ditolak tegas oleh Haji Uma, yang menegaskan bahwa yang dibutuhkan Aceh adalah kedaulatan penuh, bukan kompromi administratif. Publik di media sosial, terutama di X, menunjukkan sentimen beragam. Banyak yang memuji JK sebagai juru damai yang konsisten memperjuangkan Aceh, dengan tagar kembalikan Pulau Aceh menjadi tren pada 14 Juni 2025. Namun, ada pula yang mengkritik Bobi Nasution, menyebutnya rakus dan licik atas sikapnya. Sentimen ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap persepsi bahwa kepentingan politik lokal memengaruhi keputusan administratif. Implikasi historis dan politik. Sejarah panjang Aceh sebagai daerah otonom khusus, yang lahir dari pemberontakan seperti di TII pada 1950-an, menjadi latar belakang sensitivitas isu ini. JK mengingatkan bahwa pengalihan wilayah dapat mengguncang kepercayaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, terutama setelah perjuangan panjang menuju perdamaian. Ia juga menyebut bahwa 4 pulau tersebut tidak memiliki faktor ekonomi signifikan saat ini, sehingga alasan efisiensi administrasi yang diklaim Mendagri dipertanyakan. Politik nasional juga terdampak. Dukungan JK terhadap Aceh dilihat sebagai tekanan moral kepada pemerintahan Prabowo Subianto untuk meninjau ulang keputusan Mendagri. Sementara itu, PDIP dan partai-partai Aceh seperti Partai Aceh memanfaatkan isu ini untuk mengkritik kebijakan pusat, sementara Koalisi Indonesia Maju berupaya meredam dengan menekankan dialog antar provinsi. Langkah selanjutnya. Hingga 14 Juni 2025, Kemendagri belum memberikan respons resmi terhadap desakan JK. Namun,
Tekanan publik dan dukungan dari tokoh nasional seperti JK serta Sofyan Jalil, anggota tim Helsinki, meningkatkan kemungkinan revisi kebijakan. Forum bersama DPR DPD RI asal Aceh berjanji mengawal isu ini, sementara aksi mahasiswa di Jakarta menuntut pembatalan Kemendagri tersebut. Tito Karnavian sebelumnya menyatakan terbuka terhadap evaluasi atau gugatan hukum, termasuk ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN. Desakan Jusuf Kalla untuk mengembalikan 4 pulau ke Aceh menyoroti ketegangan antara hukum, sejarah, dan administrasi modern. Dengan dasar UU 1956 dan MOU Helsinki, posisi Aceh didukung argumen kuat, sementara keputusan Mendagri dianggap cacat formil. Tanpa solusi yang bijaksana, isu ini berpotensi memicu konflik baru, mengingat sensitivitas historis Aceh. Pemerintah pusat diharapkan segera bertindak untuk menjaga keadilan dan keharmonisan antar provinsi.